Di klub malam ya. Jangan, bukan ya, bukan di klub ya, bro ya. Assalamualaikum bro. Nah, ini dia master kita satu nih. Ini master kita dari Google nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang gue lagi ada pengajian nih sama kawan-kawan gue di San Francisco ya. Oh, jadi mau dikenalin satu-satu ya. Bro Daniel, Assalamualaikum. Bro Daniel ini kerjanya di Google Amerika, bro. Ini bagian engineer, mantap bro ya. Nah ini dia Bro Didit. Nah ini bagian Juniper ini kalau misalnya ada di networking, terus ini betul kabel, terus ya. Oke. Asli mana ya? Aslinya Indonesia. Asli Indonesia. Nomor satu tuh. Iya. Tiga aja. Iya. Gue kira orang Uzbek dari Uzbekistan bukan ya? Bukan orang Uzbekistan bukan ya? Kampanye kalau di Iya. Nah ini Bro Romi nih, mantap ini Bro Romi nih. Ini dia nih. Kerja di mana nih sekarang nih? Cloudflare. Di klub malam ya. Jangan, bukan ya, bukan di klub ya. Bukan di klub ya. Bukan ya. Masih aman ya. Masih bagian apa ya sekarang? Customer support Ya. Jadi kayak apa tuh? Kayak software kayak. Ya semua orang komplain, halo, oke. Enggak lah, bohong. Wah, percaya gua. Ini lo kayak software gitu ya? Software ya. Mantap ya. Asli Indonesia juga? Asli. Tulen Indonesia ya. Cek DNA sih. Nah, ini dia Mas Tosa. Nah, ini sesepuh ini sekarang ya. Ini Mas Tosa ini adalah super duper engineer nih sekarang ya. Nah, Mas Tosa ini di mana Mas Tosa? Software engineer mana? Bukan. Saya di consulting. Oh, di consulting. Tapi masih kayak software gitu lah ya. Software gitu. Iya, masih software ya. Oke. Asli mana? Asli Indonesia? Asli dari Jawa Barat ya. Mantap ini. Nah, ini dia nih. Ini paling meledak nih sekarang nih. Ini. Assalamualaikum. Ya, enggak cocok kalau harus pakai bro. Harus ada bro-nya. Assalamualaikum bro. Nah, ini dia master kita satu nih. Ini master kita dari Google nih. Nah, ini apa nih? Coba jelaskan ini dulu. Apa ini? Jaket gratisan. Gratisan ya, gratisan Google ya. Iya, gratisan Google. Mantap nih. Asli mana? Jarang beli jaketnya. Asli Indonesia. Asli Indonesia ya. Mantap lah. Ini engineer Indonesia semua nih. Waduh, mantap nih bro ya. Oke. Nanti satu-satu bakal kita wawancara nih, Bu, satu-satu. Gimana caranya kerja ke Amerika kayak gini? Satu-satu kita wawancara, Bu ya. Kalau di Google gitu sholat gimana ceritanya? Sholat? Ya sama sholat dulu 4 rakaat. Sama ya? Lebih sama. Tapi nggak 6 rakaat enggak ya? Enggak, masih sama ya. Ya, tambah sunnah boleh ya? Tapi sholatnya di mana itu? Sholatnya tergantung. Kalau bisa ada meditation room, biasanya tiap bangunan itu mungkin ada 3 building, mungkin ada satu meditation room, kita bisa sholat di sana. Oh, meditation room namanya. Ya, jadi meditation room itu kayak semuanya gitu. Campur gitu. Ada Sebenarnya kan campur, cuma biasanya kosong gitu. Jadi biasanya kita aja yang sholat gitu. Oh. Kadang-kadang kalau ada orang ya nggak apa-apa kita sholat gitu. Kalau lagi aja mungkin kembali lagi. Jadi kalau misalnya kerja di Amerika gitu, sholat susah itu bener nggak? So far nggak ada masalah, alhamdulillah. So far nggak ada masalah. Aman ya? Aman aja ya? Nggak ada masalah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah salah seorang nih super duper engineer yang kerjanya itu di sprint ini. Sprint lagi, aduh. Salah. Kompetitor di Verizon. Nah, itu. Ini mau nanya nih Mas, kalau misalnya di kantor itu sistem sholatnya gimana Mas? Sholatnya ya biasa, kita butuh kemudian sholat. Oh sama ya? Ada yang baru. Nggak ada ya? Iya. Jadi orang-orang tuh berpikir tuh sholat tuh susah gitu kalau di Amerika. Enggak kalau juga. kerja. Justru saya biasanya berani kalau
manajer atau atasan bikin appointment meeting waktu Jumat, saya bilang saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya mereka tahu kalau saya hari Jumat pasti akan sholat Jumat. Oh gitu. Jadi sehingga tuh harus ada kayak pre-appointment dulu gitu. Kalau misalnya hari Jumat tuh, kalau misalnya appointment meeting nggak bisa sembarangan gitu ya? Ya mereka kalau memang mau meeting sama saya, ya mereka kan tetap bisa meeting kalau memang mau diganti silahkan, kalau enggak ya saya nggak ikut aja. Nanti gitu. sudah selesai Jumatan baru saya gabung lagi. Oh, Nggak ada masalah kalau di sini. Gimana ceritanya soal 5 waktu? 5 waktu biasa saja. Justru saya malah banyak pakai ruangan juga. Ada ruangan. Iya. Dulu malah justru ada ketika sebelum saya di Verizon di AT&T, kadang kita malah ada satu ruangan kita buat jamaah beramai-ramai. Oh, ruangan apa itu? Ada ruang meeting kita pakai buat sholat. Oh, oke. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Insya Allah ini malah justru orang sini biasanya mereka menghargai. Oke. Asal kita ya, saya rasa ini merupakan dakwah juga ya. Kita kan berusaha bekerja baik, namun kita juga jujur. Dan kita tetap memegang keyakinan kita. Insya Allah mereka respect. Iya. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalau misalnya kita di kantor gitu kita harus kayak nutupi identitas gitu, ada nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Enggak di sini. Nggak ya, aman ya sini ya? Aman aja. Mereka semua tahu kalau saya hari Jumatan. Oh, iya. Kalau mereka pakai ruangan apa itu ternyata dikunci dari dalam, mereka tahu oh paling Febri juga lagi sholat di dalam. Bos sendiri nih, ini tanggapannya sama orang Muslim gitu, itu ada kayak perbedaan gitu? Enggak ya? So Aman far ya? is good, alhamdulillah. Saya belum pernah selama di Amerika tahun 2005 sampai sekarang, mungkin ya seingat saya miss sholat Jumat cuma sekali. Oke. Dari 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya udah 14 tahun. Iya. Sholat Jumat miss cuma sekali aja ya. Miss itu juga masih awal-awal dulu pertama. Iya, awal-awal mah Iya. kayak gitu ya. Kayak kita masih kayak figurat, masih bingung Iya. gitu ya. Kayak gimana ya? Kita itu oke saja. Jadi buat teman-teman yang pada ketakutan gitu, orang-orang kayak Muslim di sini kayak di beda-bedain gitu, itu tuh sebenarnya ada atau enggak sih Mas? Mungkin secara personally ada ya, diskriminasi. Iya. It's happen, it's human kan. Jangan di negara ini, di negara Muslim pun juga ada diskriminasi kan, kelas-kelas. Tapi ya it's human problem lah. Tapi kalau di sini karena ada standar konstitusi, mereka malah justru memperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, jadi sebetulnya dilindungi oleh konstitusi juga. Oh, Kalau di sini. gitu ya. Kita di sini di Amerika sudah mulai banyak ya organisasi kayak CARE itu dia covering kita. Jadi mereka memang lawyer yang Muslim yang mereka memang bekerja untuk di pihak kita, karena banyak mungkin diskriminasi terhadap Muslim atau perlakuan terhadap Muslim yang tidak sesuai dengan konstitusi, mereka bisa menyuarakan. Iya. Cukup kuat juga. Iya. Jadi di sini kita minoritas tapi kita ada gitu ya, bisa bersuara dan kita punya hak ya. Iya. Walaupun minoritas, suara kita juga diperhitungkan. Makanya kalau ada pemilihan mungkin senat atau apa gitu, kadang mereka datang juga ke masjid untuk menggalang itu suara. Dan mereka menyadari bahwa Muslim itu punya suara yang lumayan juga, cukup diperhitungkan juga bagi mereka, karena bagaimana juga mereka harus melihat semua suara kan. Kalau Muslim merupakan warganya juga ya harus diperhatikan juga. Insyaallah ya, thank you Mas. Waduh, mantap nih Mas Febri nih. Waduh, ini dia nih bro. Jadi nggak usah takut lagi kalau ke Amerika, kalau masalah agama, masalah sholat susah itu udah kayak masalah apa ya, udah masalah basic udah nggak dipikirin lagi gitu. Jadi ada solusinya bro ya, insyaallah. Siap Mas.